我便为爹娘。武道的太极剑法。若灵功法。都是不错，但还不够火。Suyu terpaksa menyetujui pernikahannya dengan Wushuang dari Sekte Nanggong demi membangkitkan Sekte Pedang. Tak lama, Kyusui muncul berniat akan memberikan pedang Changge kepada kakaknya. Dia terkejut saat pelayan mengatakan bahwa Suyu akan menikah dengan Wushuang. Kyusui pun bergegas menemui Jiren. Kali ini dia benar-benar kecewa dengan keegoisannya mengorbankan adiknya sendiri. Kyusui mengetahui bahwa Wushuang bukan orang baik. Tak lama, Suyu pun muncul. Kyusui hanya bisa bersabar menahan diri saat Suyu mengatakan bahwa pernikahannya atas kehendaknya sendiri. 我很高兴。 姐，谁都不可以把你带走。你能否也坦诚一些？你只要说不愿意。高门大户对萧家有益，我愿意。这不行。爹娘泉下有知，谁又不想有个好依靠呢？你们不必再吵了。 Setelah menikah, Suyu terkejut ternyata yang menikahi Suyu bukan Wushuang, namun kakaknya bernama Nanggong Han, yang jauh lebih jahat dan kejam. Yang ternyata Suyu dibohongi oleh Jiren, dia sudah menandatangani janji pernikahan. Suyu terterima karena mereka semua telah menipunya. Dan tiba-tiba Kyusui muncul. 姐，我们走。能强迫你做任何事情。从今日起。 就别怪我长歌无情。常客剑，和你没有任何关系。走。 Kyusui mengamankan Suyu ke tempat Lingdao. Sekte Nanggong tak akan berani memasukinya. Suyu sangat kecewa kepada Jiren telah membohonginya demi keserakahan. Begitu juga dengan Kyusui, kini dia tak akan mengalah lagi. Karena keputusan Jiren sangat bertentangan dengan yang diajarkan orang tuanya. Tindakan pengecut mengorbankan keluarga demi mendapatkan perlindungan. Kyusui menenangkan kakaknya, mulai saat ini dia akan melindunginya. Setelah lama berbincang, Kyusui pun keluar dan bertemu dengan Tang Pang. Dia pamit akan pulang membereskan masalah sektenya.唐芳。 我就在外面等你出来。你这是？我刚看你在忙，你救了雪鱼姐，女子的难是相通的，与钱在唐门的处境没什么两样。谢谢。我收到了我父亲的信，那我还是先回去一趟。他们现在有一摊烂摊子等着我去收拾，等我处理好了，我就回来。好，那么你爹就有救了。 Wushuang membawa pasukannya mendatangi Sekte Pedang. Dia murka karena telah dihina oleh Kyusui dengan membawa pengantin wanitanya. Wushuang juga mengatakan bahwa Kyusui memiliki pedang Changge yang membuat Jiren semakin membenci Kyusui. Wushuang mengancam jika tak mengganti semua kerugiannya yang jumlahnya sangat besar, maka Sekte Pedang akan diratakan. Namun tiba-tiba... 小秋水，秋水，南宫家趁人之危，明早一并送还。还敢上门作乱？走。 Sekte Imei, sekte terbesar yang tersisa, mengumpulkan seluruh pendekar dari penjuru bumi untuk menggabungkan kekuatan meratakan sekte Quanli. Kyusui mendatangi langsung ketua sekte Imei yang bernama Jisen. Jisen sangat terkejut karena Kyusui memperlihatkan plakat pahlawan dunia. Tujuan Kyusui ingin menanyakan keberadaan kitab sakti yang rumornya berada dalam plakat tersebut untuk mengobati ayahnya Tang Pang yang terluka oleh pukulan pendekar sakti Kuangtu. Namun Jisen tak mengetahui hubungan antara plakat pahlawan dengan kitab sakti tersebut. Hanya ada satu cara, yaitu harus menemukan Kuangtu dan bertanya kepadanya. Namun tak seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Sementara para pendekar yang sudah berkumpul lama mulai marah karena Jisen belum muncul. Namun tiba-tiba... Sui Peng dan Xirong muncul membawa pasukan untuk menggagalkan acaranya. Jiren pun muncul berlaga seorang pendekar, dan tak lama Raja Langit dan pasukannya tiba. Xirong pun bergegas memanggil dua pendekar ganda bernama Dansu dan Pangking, pendekar barat dan timur. Raja Langit pun mengeluarkan dua pendekar iblis bernama Sanjin dan Xiu. Dan tak lama muncul para petinggi Shaolin dan Wudang, dan akhirnya mereka bertempur dengan brutal.
Kekuatan mereka seimbang hingga semua terluka parah. Kyusui mengejar mereka karena melihat pedang ayahnya dipakai oleh salah satu dari mereka. Namun tak disangka saat Kyusui memberi hormat kepada para petinggi Shaolin dan Wudang, mereka semua mewariskan seluruh kesaktiannya untuk menghabisi 4 pendekar lawannya. 这位姐妹，你们都没事吧？在家花花剑派萧秋水是故人之子，一男一狗活，谁才是正宗的武学？我愿意将毕生的功法为武林除害，绝不能不出。你小子若有才分，向那4个老贼证明。由不得你了。 Dengan mengejutkan, 4 pendekar pun melakukan hal yang sama, ingin membuktikan kesaktian siapa yang lebih unggul. Kini Kyusui mendapatkan kesaktian dari 8 pendekar tingkat tinggi. Kesaktian Kyusui kini mencapai puncak dengan kekuatan yang dahsyat. Namun tak lama para pendekar pun tewas. Mereka semua telah menyadari hidupnya tak lama lagi, jadi memutuskan untuk mewariskan seluruh kesaktiannya kepada Kyusui, meyakini bahwa Kyusui akan mampu menyatukan dunia persilatan. 小子，不是道教门人。你再坚持一下。贫道曾听闻，负权力帮这等人，小家小公子大兴武林。 Di puncak Imei, Shirong mengadakan kompetisi untuk menantang satu persatu dari mereka. Jika ada yang mampu mengalahkannya, dia akan mundur dan pergi. Namun jika tak ada, mereka harus menuruti satu perintah. Kini dia sudah mengalahkan 5 pendekar dan menantang siapa selanjutnya. Dan akhirnya ketua Imei muncul. Dengan mengejutkan, Lee Senju muncul mengeluarkan kekuatan yang besar. Mereka semua terkejut melihat wajah Lee Senju yang sangat mirip dengan Kyusui. Dan tiba-tiba semua kesakitan terkena racun jari 1000 yang dapat dikendalikan oleh Lee Senju. Tiba-tiba Raja Langit mengumumkan siapapun yang berani menyerang Lee Senju akan diberikan obat ajaib. Namun dengan cerdas, Lee Senju membalikkan sayembaranya. Jika melawan dirinya akan tewas dalam sekejap. Namun jika melawan Raja Langit dan mendapatkan obatnya, maka racunnya akan hilang dan bebas pergi. Dan akhirnya Kyusui pun muncul memberitahu kakaknya bahwa obat ajaib palsu. Kyusui terkejut melihat wajah Lee Senju yang sama dengannya. Akhirnya pertarungan brutal pun tak terhindarkan lagi.都是不错，但还不够火。Semua orang terkejut termasuk Yiren melihat kekuatan Kyusui dapat menandingi kesaktian Lee Senju. Tujuan Lee Senju mendatangi sekte Imei untuk memberikan sebuah plakat kepada Kyusui karena telah mengetahui sejak awal bahwa Kyusui yang memegang plakat pahlawan. Akhirnya Kyusui pun mengeluarkan plakat pahlawan yang sontak saja membuat semua orang terkejut tak percaya. Ternyata jika plakat Lee Senju dan plakat pahlawan disatukan, memunculkan sebuah peta di mana tersimpannya kitab sakti yang dicari oleh seluruh pendekar dunia. Lee Senju mengancam kepada semua orang yang terkena racun untuk pergi bersamanya 3 hari lagi mencari kitab sakti dan harta karun yang tersimpan. Namun saat akan pergi, Lee Senju mengatakan yang mengejutkan bahwa orang tua Kyusui bukan dihabisi oleh sekte Guan Li. 我知道你想要你爹娘的尸身，信与不信，并非权力帮所杀。好了，必会奉上，自会寻到答案。
Yiren yang memiliki ego setinggi langit terpaksa mendatangi Kyusui pura-pura baik padahal ada tujuan lain. Dia mengundang Kyusui untuk makan malam berkumpul sesama saudara. Malam harinya mereka pun duduk bersama meski terasa agak canggung. Namun Kyusui kecewa, ternyata tujuan Yiren mengundangnya ingin mengetahui tentang plakat pahlawan dan kitab sakti. 早就被你拿走了，难道你也不相信我吗？你也听到了，根本就没有忘情天书。什么意思？你是在指责我吗？我不是指责你，我真的累了。你老实告诉我，到底在不在你手上？看来你是铁了心要私藏，就没有资格做这少掌门之位。 Yiren semakin membenci Kyusui karena dia kini tak bisa dikendalikan olehnya. Tak lama muncul seorang pendekar berjubah memanfaatkan kesempatan akan menjadikan Yiren menjadi pendekar sakti jika bersedia membantunya untuk mengambilkan sebuah benda yang berada di rawa nantian dengan dikawal oleh beberapa pendekar tersembunyi. 胆敢夜闯我府上，这是我萧家的家事。何不借些大人物的力量，我便可以帮你从中搭起。说的简单，他为何帮我？即日起，他们便会暗中跟着你。 只要你帮我到南天道拿一样东西，他们自会出手相助。 Saat perjalanan pulang, Kyusui merasakan ada yang aneh dalam tubuhnya yang diduga dari energi spiritual bertentangan dari 8 pendekar. Namun tiba-tiba pendekar berjubah muncul menangkap Kyusui. Tujuannya akan menyerap seluruh kesaktian Kyusui agar menjadi pendekar tak tertandingi.你不是大西武林的人，到底是什么？他是有点聪明，你放心，你还有点别的用。有了你的内力，天下武林便没有人能与我抗。 Para pendekar dari berbagai sekte mulai berdatangan ke rawa nantian untuk mengambil kitab sakti dan harta karun, termasuk Yiren dan Kyusui yang berbeda kelompok. Shirong dari sekte Qianlu menyepakati untuk pergi bersama tanpa ada perselisihan. Mereka pun memasuki hutan secara berpencar masing-masing kelompok, dan setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di gerbang nantian. Shirong memutuskan agar Kyusui sendiri yang memasukinya, sementara semuanya menunggu di luar. 多亏了萧少侠好眼力啊！ 各位，在此等候。先进去探探路吧。秋水，可千万要当心啊！ Shirong membagi lagi beberapa kelompok untuk berjaga di setiap sudut gua. Dia menempatkan 2 sekte untuk berjaga di samping gua, sementara dia pergi ke belakang inti gua yang diyakini tersimpannya harta karun. Dan 2 sekte yang ditugaskan untuk berjaga memaksa menghancurkan dinding gua. Setelah memasukinya, mereka semua gembira menemukan harta karunnya. Namun tiba-tiba... Setelah memasuki gua lebih dalam lagi, akhirnya Kyusui menemukan harta karunnya. Dan tak lama, semua pendekar yang menunggu di luar berhasil memasukinya. Mereka semua terkejut melihat harta yang banyak. Kyusui pun melumpuhkan formasi jebakannya terlebih dahulu. Ketua sekte Qianlu akhirnya muncul. Dia memerintahkan untuk mengeluarkan semua hartanya dan akan memberikan 10% untuk mereka semua. 90%-nya akan dipakai biaya untuk melawan kelompok pendekar utara yang kini sudah berada di perbatasan untuk menyerang wilayah Daxi. Akhirnya mereka semua sepakat tak mengambil hartanya. Semua disumbangkan untuk biaya perang melawan para pendekar utara di bawah pimpinan Lee Senju. Semua harta pun dikeluarkan dari gua. Tak lama Lee Senju mendatangi anggota sekte pedang lalu menghabisinya. Yiren terkejut, ternyata anggotanya mata-mata wilayah utara. 在这鬼鬼祟祟找什么？雷神州，你这是什么意思？你自己看。你们怎么可能是北荒人？怎么可能？该好好问问你自己。是你带我们来的，你住口！你不会不清楚吧？你是我们新招回来的萧家弟子，这是有人故意在害你啊！这到底是怎么回事啊？
Setelah semua berjalan sesuai rencana, Kyushui pun kembali ke markasnya. Dan tiba-tiba, Kayan kakak keduanya muncul dalam keadaan terluka. Tak lama, pelayan melaporkan bahwa Lee Senju mengirimkan jasad orang tuanya, yang membuat mereka semua sedih. Kayan marah kepada Shirong karena sekte mereka lah yang telah menghabisi orang tuanya. Kyushui pun menenangkan dan mengatakan bahwa yang telah menghabisi orang tuanya bukan sekte Qianlu. Lee Senju sengaja membawa jasad orang tuanya untuk menyelidiki siapa pelakunya. Dan setelah berhasil diselidiki, mereka tewas oleh jurus jari kematian. Ada 3 sekte besar yang memiliki jurus tersebut, yaitu Sekte Pei, Sekte Hailin, dan Sekte Tang. Shirong menjelaskan lebih detail lagi bahwa pelakunya diduga antara 2, yaitu ketua Sekte Pei bernama Yu Qiao atau ketua Sekte Hailin bernama King Peng, yaitu ayah dari Deng Ji. Karena ketua Sekte Tang bernama Yosun, ayah dari Tang Pang sakit keras, tak mungkin bisa melakukannya. 你说这话可有凭证？是被乱随指杀死的，是驼山老祖几十年前留下的功夫，铁砂就是证据，你一看便知。我爹卧病多年，所以不可能是我爹。应当就在另外2家之中。费家的修炼者，我从未见过我爹使用此招。雨涵，我不信你爹会害了萧家。还请萧少侠先去一个地方。陈州说有要事要向你告知，这个可以让你自由出入权力帮。告辞。 Kyushui akan memulai perjalanannya menuju Sekte Hailin dan Sekte Pei untuk menyelidiki siapa pelaku kematian orang tuanya. Dan setelah menempuh perjalanan panjang, mereka pun tiba di Sekte Hailin dengan disambut oleh kakak pertamanya bernama Yulan. Deng Ji akan menemui ayahnya, namun setelah memasuki ruangannya, dia ditangkap. Sementara Kyushui dibawa oleh Yulan untuk istirahat. Kyushui yang cerdik mencurigai adanya sesuatu. Dan benar saja, Yulan ingin menangkap Kyushui namun tak berhasil. Akhirnya ketua pun muncul. 你还想再往海岭剑派动手？ 邓叔叔，还请您出来见一面。萧秋水，你赶紧走吧。邓叔叔，你还是出来吧。胡言乱语！ King Peng kalah tak mampu menandingi kesaktian Kyushui. Kyushui pun menjelaskan semuanya bahwa kedatangannya hanya ingin mengetahui siapa yang telah menghabisi orang tuanya. Akhirnya King Peng pun menceritakan bahwa semenjak 15 tahun yang lalu kesaktiannya telah musnah terkena racun mematikan. Sejak saat itu tak pernah lagi keluar dari sekte dan merahasiakannya kepada semua orang agar wibawa sekte tetap tinggi. Akhirnya Kyushui menyimpulkan bukan King Peng pelakunya. Lalu Kyushui mencoba mengobati luka dalamnya. 大业法师的归西之法。 前辈，如今只能恢复1成功力，实在是抱歉了。无法。 Malam harinya, King Peng dikejutkan dengan kemunculan Sui Peng. Balas dendam akan menghabisinya karena dia dan Silou ayah Kyushui yang telah menghabisi keluarganya. King Peng pun menjelaskan semuanya. Saat dia dan Silou mendatangi markas taman obat, semuanya sudah terjadi. Ibunya dan seluruh pasukannya sudah dihabisi oleh para pendekar utara. Malah Silou yang telah menyelamatkan nyawanya dan mengirimnya ke Sekte Tang. 你才能够活到今天。他宅心仁厚，就围攻萧家，把你送入了唐门。 便把自己说成菩萨心肠，不过是少杀了一个我，我倒要看看是你的嘴硬。老爷。 Saat King Peng sedang menulis surat bertuliskan jirah besi, tiba-tiba pendekar berjubah muncul. Keesokan harinya, saat Deng Ji dan Kyushui keluar dari penginapan, kakaknya mengabarkan terjadi sesuatu di Sekte Hailin. Dan benar saja, semua anggota sekte telah dibantai habis. Deng Ji pun bergegas menemui ayahnya yang ternyata sudah tewas. Kyushui melihat senjata yang menempel di punggungnya berasal dari Sekte Tang. Pelakunya diduga kuat adalah Sui Peng, karena dia juga berasal dari Sekte Tang. Namun Kyushui yang teliti meyakini bukan Sui Peng yang menghabisinya, melainkan orang lain. Dan saat akan dikebumikan, akhirnya lembar bertuliskan jirah besi ditemukan dari dalam mulutnya. 铁一叔叔为人仗义，他曾舍命相助。我们去找他问个清楚。等默认他战死在剑路，这和铁一神捕又有什么关系呢？肯定有人在阻止我们调查论。
抱歉。 Tang Pang kembali ke sektenya bersama pendekar Raja Obat untuk mengobati ayahnya. Raja Obat mengatakan hanya ada satu cara, yaitu racun dilawan dengan racun. Dengan risiko yang tinggi, Tang Pang bersedia menjadi media menelan racun untuk melawan racun dalam tubuh ayahnya. Dan setelah menelan racunnya, Tang Pang mulai menyatukan energi spiritualnya. Dan akhirnya, tahap awal pun berhasil dilakukan. 今日就到此吧，再增加药量，不能操之过急呀。芳儿，拖累你了。我做什么都行。 Kyusui akhirnya tiba di markas Sekte Pei dengan membawa surat rekomendasi dari Ling Dao, dan ternyata Sui Peng pun berada di sana dengan tujuan yang sama, ingin menyelidiki kematian ibunya. Setelah bertemu dengan ketua sekte bernama Yukiao, Kyusui meminta untuk memperlihatkan jurus jari kematian untuk memastikan bahwa Yukiao tak bersalah. Keesokan harinya, Yukiao akan memperlihatkan jurus tersebut di hadapan semua orang, bersamaan dengan pengunduran dirinya dari dunia persilatan. Namun tak lama muncul dua anaknya yang menjadi pengkhianat, memprovokasi para pendekar yang hadir hingga mereka semua marah, memaksa agar Yukiao memberikan kitab 1000 wajah yang bisa menyamar menjadi orang lain secara sempurna. Yukiao pun mengambil keputusan untuk menantang mereka semua. 谁先来保命？ Melihat cucunya akan dihabisi, Kyusui terpaksa turun tangan yang membuat semua pendekar marah. Dia pun membuat taruhan siapapun yang dapat mencabut pedangnya, maka dia tak akan ikut campur. Namun jika tak ada yang mampu mencabutnya, jangan pernah mengganggu kediaman Sekte Pei untuk selamanya. 不可应承。方试试，若为此事江湖共诛之。甭接了。倘若真让他们赢了怎么办呀？不会。 剑从石头里拔出来。 Akhirnya Kyusui memenangkan taruhannya. Mereka pun mengakui kekalahannya dan pergi. Tak lama petugas melaporkan bahwa makam putranya ada yang membongkar. Akhirnya Yukiao pun menceritakan kejadiannya. 5 tahun yang lalu saat kepulangannya dari istana, dia bertemu dengan bawahan Raja Langit bernama Rusui yang diduga sedang mengejar putranya bernama Danpeng. Yukiao pun mengejarnya dan berhasil menghabisinya dengan jurus jari mematikan. Namun dengan mengejutkan, ternyata orang tersebut putranya sendiri, memakai ilmu 1000 wajah menyerupai Rusui. Sejak saat itu Yukiao merasa bersalah dan bersumpah untuk tak menggunakan lagi jurus jari mematikan. Kesimpulannya, berarti bukan Yukiao pelaku yang menghabisi orang tua Kyusui, karena sudah 5 tahun tak menggunakan lagi jurusnya. Dan dia juga mengatakan bahwa Raja Langit adalah pendekar jirah besi. 定难逃此劫。若千人面在世的消息与费丹峰有何过节？ 丹凤是奉皇城司的密令，一神捕就是朱大天王，要遭到朱大天王的追杀，证明与我费家无关。别的我就不多说了。 Di tempat lain, Lee Senju mendatangi istana kerajaan yang ternyata dia adalah putra sah kaisar dari permaisuri utama, namun dikeluarkan karena dianggap pengkhianat. Dan yang menjadi kaisar Daxi adalah saudara dari permaisuri yang lain. Tak lama dia pun bertemu dengan kaisar dan melaporkan bahwa harta karun yang didapatkan dari Rawan Nantian telah dibagikan seluruhnya kepada yang membutuhkan, yang membuat kaisar kecewa karena tak diserahkan kepada kerajaan. Tak lama kaisar pun pergi dan ternyata Lee Senju diracuni oleh kaisar dan harus rutin meminta obat penawarnya agar Lee Senju bisa dikendalikan. Tak lama muncul Ling Dao yang ternyata masih keluarga kerajaan. Ling Dao kini mengerti ternyata Lee Senju bukan orang jahat seperti yang dirumorkan. Dia peduli kepada rakyat dan melindungi kerajaan secara diam-diam. 陈总，我总以为全是骗解，你是不满朝政，我才知道你所作为何，所以才负气出走江湖的。如今见你此剑，倒让我想起一个人。倘若有一天你不在了，你这般手。 又有谁可以做你未尽之事呢？真是对你不忠。 Raja Langit kepercayaan kaisar ditugaskan untuk terus mengawasi pergerakan Lee Senju. Sementara Kyusui yang sedang dalam perjalanan pulang dihadang oleh Yukiao. Dia mengatakan rahasia besar bahwa yang menguasai jurus jari kematian selain 3 ketua, ada satu pendekar lagi yaitu Raja Langit. Diduga kuat dialah pelakunya. Dan Yukiao memohon untuk menghabisinya karena dia memakai ilmu 1000 wajah miliknya digunakan untuk kejahatan. Namun setelah Kyusui pergi, tiba-tiba pendekar berjubah muncul. 终于交代你了，我的脸就是
是你的下场！报应啊，报应！千人面反噬，无人可解。Raja Langit atau Pendekar Jira Besi memanfaatkan Yiren yang kini menjadi buronan dunia persilatan. Dia akan diberikan penghargaan besar plakat kaisar asal mau tunduk kepada Raja Langit. Tak berpikir panjang, Yiren pun menerima kesepakatannya. Kesempatan untuk memulihkan nama baiknya dan harga diri Sekte Pedang. 等你很久了，是你？正如我上次对你所说，我也是为圣上分忧罢了。令我去南天道，颜面丢尽。不信，我毁什么？圣上听闻你有心报效朝廷，恐怕要盖过少林武当了，也不会毁了萧家的名声。有了这道圣谕，从此你萧一人光宗耀祖。 Kyushu pun kembali ke markasnya yang disambut oleh 4 temannya. Mereka menceritakan perjalanannya tempo hari, melihat pendekar berjubah yang menghabisi Raja Langit. Setak saja membuat Kyushu terkejut. Untuk membuktikannya, mereka pun mendatangi TKP. Ternyata benar Raja Langit atau Jira Besi yang asli telah tewas. Yang kini menjadi Raja Langit palsu adalah orang lain yang menggunakan ilmu 1000 wajah. 看来铁一生不当真意思。那么现在教务中的朱大天王。 就是凶手用千人面假扮的。 Setelah Kyushu kembali, dia berpikir keras bagaimana mungkin pavilion pedang dapat dibobol dari luar, kecuali ada orang dalam yang berkhianat. Dan tiba-tiba Chao Pan teringat saat membereskan pavilion pedang setelah diserang, melihat kunci mekanisme ayahnya yang tergeletak dalam keadaan sudah terbuka. Kyushu terkejut karena yang bisa membukanya hanya ayahnya dan ketiga anaknya. Dia pun menguras pikiran untuk mengingat kembali semua kejadiannya. Akhirnya menemukan sebuah celah. Teringat kedua temannya mengatakan bahwa Kayan kakak kedua memilih jalan memutar dan menghabiskan banyak waktu saat perjalanan menuju Sekte Pedang dengan alasan jalan pintasnya diblokir. Diduga dia terlambat muncul karena membobol pavilion pedang terlebih dahulu dengan membuka kunci mekanismenya. Kyushu pun menyimpulkan. 是你，秋水，小玉姐，大哥二哥怎么了？现在可在边缘？开宴好像是去了琵琶阁吃酒。 李楠，果然是你。